Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Rosyida. Hari ini kita akan belajar tematik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah pimpin ya. Istiqdadan, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita mulai, mufradat hari ini adalah berkumur. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya berkumur apa? Ya, bahasa Inggrisnya berkumur adalah rinse the mouth. Again, rinse the mouth. Again, rinse the mouth. Untuk bahasa Arabnya adalah yatamat madu. Sekali lagi, yatamat madu. Sekali lagi, yatamat madu. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Dilihat, ada gambar apa itu? Kita seksama ya, dilihat ya. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di situ ada gambar dari usia balita hingga dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, di sini gambar itu menunjukkan Udin dari usia bayi hingga balita ke remaja, ke anak-anak, remaja, dan dewasa. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, ayo, apa itu? Udin saat digendong ibunya, kemudian belajar merangkak dan belajar berjalan. Perubahan apa yang dialami Udin saat bayi sampai saat ini? Perubahannya adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Nah, itu adalah tahapan Udin dari bayi hingga berjalan. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, itu Udin sedang minum susu. Kemudian Udin bisa makan dengan tangannya sendiri. Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Perubahannya adalah waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentu iya kan? Kalian juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga saat ini. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Bunda, aku waktu
Berjalan umur berapa? Aku waktu merangkak umur berapa? Dan aku bisa makan itu umur berapa? Coba tanyakan ya. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat badan, tinggi badan saat lahir. Nah, coba ditanyakan ke orang tuamu, berat badan dan tinggi badan kalian saat lahir berapa kira-kira? Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Ini ada gambar Edo sedang minum susu. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat daripada botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, kita coba di sini. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, kita coba sama-sama ya. Di sini ya. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan. Angkat tangan kanan kalian, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan sekuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua yaitu turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari tangan menirukan air hujan. Contohnya seperti Ustazah ya. Bisa kalian tiru seperti ini. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Tangan kalian direntangkan, kemudian dibengkokkan membentuk huruf U. Seperti ini ya. Gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Nah, contohnya seperti ini. Rentangkan dulu, kemudian pergelangan tangan digerakkan secara perlahan. Seperti ini. Nah, gerakan kelima. Gerakan kelima mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Diletakkan dulu ke depan dengan kuat, lalu balikkan telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nah, kan telapak tangannya Ustazah ada di bawah, sekarang dibalikkan menjadi ke atas. Seperti ini. Sudah. Yang keenam, gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan dua jari. Bertepuk tangan dua jari seperti ini. Bertepuk 4 jari. 4 jari. 6 jari. 8 jari. Dan terakhir 10 jari. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, perhatikan ya, Ustazah terangkan di sini biar kalian mengerti. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ada soal di situ.
2.653 ditambah 3.302. Nah, kita dicoba dulu dengan cara menyusunnya terlebih dahulu agar gampang. Dengan cara teknik menyusun ini, jangan lupa satuan sejajar dengan satuan, puluhan jajar dengan puluhan, ratusan sejajar dengan ratusan, dan ribuan sejajar dengan ribuan. Nah, kita mulai dengan penjumlahan dengan satuan dulu. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya berapa? 5.955. Nah, Ustazah di sini ada lagi contoh. Dicoba ya. 1.693 ditambah 5.204. Nah, kita coba dulu dari angka satuan di sini. Yang angka terakhir dulu kita jumlah. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 9 ditambah 0 sama dengan 9. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi hasilnya 6.897. Lanjut soal yang kedua. 4.025 ditambah 1.102 adalah, kita mulai dari angka satuannya lagi. 5 ditambah 2 adalah 7. 2 ditambah 0, 2. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Jadi hasil dari penjumlahan 4.025 ditambah 1.102 adalah 5.127. Lanjut soal yang ketiga. 7.143 ditambah 1.602. Hasilnya, kita mulai dari angka satuan lagi. 3 ditambah 5 hasilnya 5. 4 ditambah 0 hasilnya 4. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 7 ditambah 1 hasilnya 8. Jadi hasil penjumlahan dari 7.143 ditambah 1.602 adalah 8.745. Sudah mengerti sampai saat ini? Kita lanjut. Nah, ini ada contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contohnya 1.200 ditambah dengan 2.900. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0. 9 ditambah 2 berapa? 11. Nah, kita ini jangan ditulis 11. Kita ditulis hasil angka terakhirnya dulu, 1. Jadi satu angka satunya lagi disimpan di mana? Simpan di atas angka ribuan sini, di atas 1. Jadi disimpan 1 dulu. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4.100. Ini ada lagi contoh. 5.176 ditambah 4.328. Ini dengan memakai teknik menyimpan. Kita kerjakan sama-sama ya. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Jadi angka 4-nya kita tulis terlebih dahulu, satunya disimpan. Diletakkan di atas angka 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 11.
10. Nolnya yang ditulis, satunya disimpan lagi di atas angka 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jadi hasilnya berapa? 9.504. Lanjut ke soal nomor 2. 5.730 ditambah 2.419. 0 ditambah 9, 9. 3 ditambah 1, 4. 7 ditambah 4, hasilnya 11. Nah, satunya lagi disimpan di atas angka 5. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 2, berapa? 8. Jadi hasilnya 8.149. Lanjut soal nomor 3. 4.729 ditambah 2.863. 9 ditambah 3, 12. Disimpan 1. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 6, 9. 7 ditambah 8, hasilnya 15. 5-nya yang ditulis, 1-nya yang disimpan. 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7.592. Nah, kita masuk pembelajaran 2. Dilihat di situ, gambar apa itu? Gambar sedang berlomba merangkak. Ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. 1. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu atau orang tuamu, siapa saja yang mengawasi kalian, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, jangan dulu berhenti, karena kita masih akan kembali lagi dengan cara berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Nah, walaupun di sini juga kita mempunyai saudara kembar, itu walaupun kembar identik, itu mesti berbeda-beda ya. Jadi tidak sama. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sila kedua dari Pancasila adalah lambangnya rantai, yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Contohnya, kalau ada pengemis, jadi jangan dulu kalian usir atau kalian menjauh. Berilah sedikit sedekah uang lebih kalian untuk diberikannya agar dia bisa makan. Jadi kita di sini bisa memperlakukan baik sesama manusia.
Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di sini ada tugas dari Ustazah di halaman 53. Di situ dibaca dulu apa saja, kemudian dibaca perintahnya. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan, kamu disuruh membuat kalimat pertanyaan yang ditujukan kepada orang tua. Misalnya, Bunda, aku waktu merangkak umur berapa? Di situ ditulis nomor 1. Selanjutnya, pertanyaan apa yang ingin kamu tanyakan ke orang tua tentang pertumbuhan dan perkembanganmu saat bayi hingga saat ini. Selanjutnya, tugas halaman 61. Situ tugas matematika, ada 4 soal. Kemudian tugas halaman 65 sampai 66. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Dilihat dulu gambarnya seperti apa itu. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Nah, ini contoh gambarnya. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa kira-kira? Ditulis ya di sini ya. Ada 3 pertanyaan. Sudah paham untuk materi hari ini? Kalau sudah paham, Ustazah tutup ya pembelajaran hari ini. Agar ilmu yang kita dapatkan barokah, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ustazah tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.